Pak Budi yang berusia 78 tahun selalu mencengkeram pegangan tangga dengan erat setiap kali menaikinya di pagi hari. Akhir-akhir ini, apakah Anda juga merasa pinggang Anda kaku seperti membatu saat bangun tidur? Pernahkah Anda beralasan lelah dan hanya duduk di kursi padahal cucu Anda menarik tangan Anda, mengajak bermain bersama? Nama saya Dr. Eko Nugroho, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang tahun ini berusia 82 tahun. Hingga saat ini, saya masih aktif menjadi sukarelawan konsultasi kesehatan di masyarakat. Namun beberapa tahun yang lalu kondisi lutut saya juga buruk dan karena kurangnya stamina satu hari terasa sangat panjang bagi saya. Terutama setelah berjongkok untuk mengikat tali sepatu paha, saya terasa sangat kencang hingga saya tidak bisa berdiri tanpa berpegangan pada sesuatu. Saya sempat menyepelekan hal itu dan mengira itu hanya faktor usia, tetapi itu adalah kesalahan besar. Saya disadarkan berkat salah seorang pasien saya. Seseorang yang tadinya berjalan dengan lemah lunglai hanya dalam waktu 4 bulan berubah menjadi sosok yang bisa bermain lompat tali bersama cucunya di taman. Rahasianya bukanlah olahraga berat ataupun obat-obatan mahal. Rahasianya adalah memastikan asupan nutrisi yang dibutuhkan melalui makanan sehari-hari. Jika Anda menyimak pembicaraan hari ini sampai akhir, Anda akan mengetahui 5 makanan tak terduga yang nutrisinya lebih tinggi daripada telur, serta metode makan praktis untuk mengembalikan vitalitas di usia senja. Jika Anda mempraktekkan cara yang akan saya sampaikan mulai sekarang, langkah kaki yang tadinya terhenti di tengah tangga karena sesak napas akan menjadi ringan, dan masa-masa berlarian bersama cucu akan datang kembali. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan menekan tombol suka dan subscribe. Kedepannya kami akan terus menyajikan rahasia kesehatan yang bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara gratis di saluran energi usia emas. Ada satu hal yang saya rasakan selama melakukan pelayanan sukarela, bahwa setelah melewati usia 60 tahun, perbedaan fisik antar individu dengan usia yang sama benar-benar sangat besar. Ada orang yang meskipun sudah mendekati usia 80 tahun, punggungnya tetap tegak saat berjalan dan cekatan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain ada juga yang baru berusia pertengahan 60 komaan, namun sudah merasa tersiksa saat naik tangga, napas terengah-engah, hanya karena bergerak sedikit dan lutut terasa nyeri senut-senut. Perbedaan ini bukan hanya masalah genetika atau keberuntungan semata. Penyebab terbesarnya adalah fenomena otot. Penurunan otot mengacu pada kondisi di mana massa otot berkurang dan kekuatan otot melemah seiring bertambahnya usia. Proses ini berjalan sangat lambat dan senyap. Setelah usia 30 tahun, otot berkurang sekitar 1% setiap tahunnya, namun begitu melewati usia 60 tahun, kecepatannya meningkat 3 kali lipat, hilang sebanyak 3% per tahun. Hitungannya dalam 10 tahun, hampir 30% otot tubuh akan menghilang. Perubahan pertama yang muncul saat otot berkurang adalah penurunan laju metabolisme basal. Sederhananya, meskipun makan dengan porsi yang sama, tubuh menjadi lebih mudah gemuk dibandingkan sebelumnya dan energi cepat habis. Selain itu, keseimbangan tubuh menurun sehingga probabilitas jatuh menjadi lebih tinggi. Terutama di usia lanjut, sekali jatuh dan mengalami patah tulang, pergerakan setelahnya akan semakin terbatas dan pemulihan menjadi sangat sulit. Penurunan daya tahan tubuh, imunitas juga menjadi masalah serius. Otot bukan sekadar alat untuk bergerak, tetapi juga terlibat dalam respons imun dan suhu tubuh kita. Jika massa otot berkurang, flu ringan pun bisa berlangsung lama dan penyembuhan luka menjadi lambat. Yang paling menakutkan adalah lingkaran setan. Otot berkurang menyebabkan kelelahan, karena lelah jadi malas bergerak dan akibatnya otot semakin berkurang. Siklus ini berulang terus-menerus. Pada akhirnya bahkan untuk berdiri dari kursi pun bisa menjadi kondisi yang sulit. Masalahnya adalah perubahan ini tidak mudah diketahui melalui pemeriksaan kesehatan umum di rumah sakit. Tes darah atau röntgen sulit mengukur massa otot secara akurat sehingga diperlukan pemeriksaan komposisi tubuh atau tes kekuatan otot, namun hampir tidak ada orang yang melakukan pemeriksaan seperti ini secara rutin. Oleh karena itu, meskipun dipuji, wah, Anda sehat sekali untuk usia segini dan merasa tenang, bisa saja suatu hari tiba-tiba lutut atau pinggang tidak bisa digunakan. Karena alasan inilah penurunan otot disebut sebagai bayangan lansia. Ia mendekat tanpa suara, tetapi begitu terjadi, ia meninggalkan perubahan yang sulit untuk dipulihkan. Namun ada kabar baik, dengan asupan nutrisi yang cukup dan penggunaan otot secara berkelanjutan, kita bisa memperlambat laju ini atau bahkan memulihkannya.
Dan cara ini tidak rumit maupun mahal. Saya akan menjelaskannya dengan teliti mulai sekarang. Banyak orang berkata seperti ini, saya makan telur setiap hari, saya juga makan daging, tapi kenapa saya tetap tidak bertenaga? Secara kasat mata terlihat seperti sudah mengonsumsi nutrisi yang cukup, tetapi jumlah yang benar-benar diserap oleh tubuh bisa jadi sangat berbeda. Untuk memahami alasannya, pertama-tama kita perlu mengetahui perubahan tubuh seiring bertambahnya usia. Masalah pertama adalah kurangnya asam lambung. Asam lambung adalah elemen yang sangat penting untuk memecah nutrisi menjadi bagian-bagian kecil. Saat masih muda, asam lambung diproduksi dengan cukup sehingga makan sepotong daging atau sebutir telur saja, nutrisinya bisa terserap dengan baik. Namun setelah usia 60 tahun, produksi asam lambung berkurang secara nyata sehingga nutrisi dikirim dalam bentuk gumpalan kasar. Jika begini, tubuh harus menggunakan lebih banyak energi untuk memproses makanan yang belum tercerna sempurna dan akibatnya jumlah nutrisi yang diubah menjadi otot berkurang drastis. Jika akhir-akhir ini Anda merasa pencernaan tidak sebaik dulu dan rasa begah setelah makan berlangsung lama, itu mungkin tanda kurangnya asam lambung. Masalah kedua adalah penurunan tingkat penyerapan. Dalam istilah medis disebut resistensi anabolik. Sederhananya, meskipun kita mengonsumsi nutrisi, kemampuan tubuh untuk membuat otot menurun, saat muda setelah makan konsentrasi asam amino dalam darah meningkat cepat dan sintesis otot terjadi secara aktif. Namun di usia tua, proses ini lambat dan responsnya pun tumpul. Oleh karena itu, meskipun makan makanan yang sama dengan saat usia 20-an, tingkat pembentukan otot bisa turun hingga kurang dari setengahnya. Ini bukan karena kurang nutrisi, melainkan perubahan tubuh yang tidak bisa menggunakan nutrisi dengan baik. Masalah ketiga adalah kebiasaan makan yang salah. Contoh yang paling umum adalah pola melewatkan sarapan dan makan banyak balas dendam saat makan malam. Jumlah nutrisi yang bisa diserap tubuh kita dalam satu waktu terbatas sekitar 20 hingga 30 gram. Jika mengonsumsi lebih dari itu, sisa nutrisi tidak akan masuk ke otot, melainkan langsung menjadi energi atau dibuang. Oleh karena itu, cara makan banyak daging hanya dimakan malam sangat tidak efisien dari sudut pandang pembentukan otot. Kebiasaan lain yang sering terlihat adalah makan yang hanya berpusat pada lauk pendamping. Misalnya hanya meminum kuah sup dan menyisakan isinya makan dengan sayur-sayuran yang hampir tidak ada nutrisi proteinnya, atau makan sederhana yang hanya berpusat pada nasi putih. Makanan seperti ini mungkin memenuhi kalori tetapi nutrisinya sangat kurang dan pada akhirnya jauh dari angka kecukupan gizi harian yang disarankan, yaitu 50 hingga 60 gram. Di sini masalah mengunyah juga turut berperan. Seiring bertambahnya usia, kondisi gigi dan otot rahang melemah sehingga sulit mengunyah daging dalam waktu lama. Akibatnya secara alami konsumsi makanan kaya nutrisi seperti daging dan ikan berkurang dan pola makan beralih ke makanan berbasis karbohidrat yang lunak dan mudah ditelan seperti roti atau mie. Jika begini, penurunan otot akan berlangsung lebih cepat. Pada akhirnya, semakin tua bagaimana cara makan menjadi lebih penting daripada berapa banyak yang dimakan. Nutrisi yang mudah dicerna, meskipun sekresi asam lambung berkurang, waktu makan yang efektif untuk pembentukan otot, meskipun tingkat penyerapan menurun, serta kebiasaan membagi waktu makan dan bukan memusatkannya pada satu waktu adalah hal yang wajib. Di antara pasien saya ada seseorang yang saat memasuki usia akhir 60 komaan menjalani hidup dengan pola makan pagi 1 butir telur dan roti, siang mie, malam nasi dan sup. Saat itu dia merasa sudah mengonsumsi cukup nutrisi, tetapi ketika dihitung asupan hariannya bahkan tidak sampai 25 gram, tidak sampai setengah dari kebutuhan harian. Akibatnya otot di sekitar sendi lutut melemah, kecepatan berjalan melambat dan naik turun tangga rumah terasa membebani. Namun setelah mengubah pola makan dan mulai mengelola penyerapan nutrisi, tenaganya kembali pulih di usia senja dan ia bisa naik tangga tanpa istirahat. Perubahan ini bukan hasil dari olahraga keras, melainkan hasil mempraktikkan metode asupan nutrisi yang sesuai dengan usia. Bagian selanjutnya adalah yang paling penting. Saya akan memperkenalkan 5 makanan yang nutrisinya lebih banyak dari telur serta lebih menguntungkan dalam hal pencernaan dan penyerapan. Makanan-makanan ini bisa dikonsumsi tanpa membebani bahkan bagi mereka yang lambungnya lemah dan bisa disajikan di meja makan setiap hari tanpa cara memasak yang khusus. Mari kita masuk ke inti pembahasan 5 makanan yang nutrisinya lebih banyak dan tingkat penyerapannya lebih baik daripada telur. Makanan ini adalah makanan yang saya sebagai dokter
Eko Nugroho konsumsi langsung dan saya rekomendasikan kepada pasien di lokasi pelayanan sukarela serta telah melihat efek nyatanya. Saya akan sampaikan kandungan nutrisi, manfaat kesehatan tambahan, hingga tips memasak yang mudah ditiru siapa saja. 1. Ikan polak ikan kod. Dalam 100 gram ikan polek terkandung 75 gram nutrisi protein. Ini setara dengan jumlah nutrisi dalam 12 butir telur. Karena proses pengeringan membuat jaringannya menjadi lunak, pencernaannya menjadi lebih baik, bahkan bagi yang lambungnya lemah. Ikan ini juga kaya akan metionin yang membantu kesehatan hati. Apakah Anda berpikir mengolah ikan polek itu sulit? Sama sekali tidak. Rendam ikan polek kering dalam air hangat selama sekitar 30 menit. Jika direndam dalam air cucian beras, bau amisnya akan hilang dan nutrisinya akan keluar dengan baik. Masukkan lobak dan kentang lalu rebus, maka nutrisi dan rasanya akan meningkat. Usahakan masak dengan rasa yang tidak terlalu asin dan pastikan Anda memakan isinya daging ikannya bukan hanya kuahnya. 2. Tahu. Dalam satu kotak tahu terkandung sekitar 20 gram nutrisi. Tahu juga kaya akan isoflavon yang baik untuk kesehatan tulang pasca menopause, andropause. Tahu yang bertekstur padat, tahu Cina, momen memiliki nutrisi 3 kali lebih banyak daripada tahu sutra kinugoshi. Bagi yang tubuhnya mudah dingin, makanlah dalam kondisi hangat. Cobalah tahu kukus untuk sarapan semur, tahu untuk makan siang, atau masukkan ke dalam sup miso atau sayur bening untuk makan malam. Rasanya enak dan menjadi hidangan kaya nutrisi. 3. Kacang Arab chickpeas. Dalam 100 gram kacang Arab rebus terkandung 20 gram nutrisi. Asam amino esensialnya seimbang mendekati nutrisi sempurna, karena tinggi serat ini juga baik untuk mengatasi sembelit. Kacang ini menaikkan gula darah secara perlahan sehingga mengurangi rasa kantuk setelah makan. Saya akan berikan satu tips saat membeli kacang Arab. Belilah 1 kilogram sekaligus rendam setengah hari rebus, lalu bagi-bagi per 1 cangkir ke dalam wadah kecil dan simpan di freezer. Dengan begitu, saat mau makan tidak perlu repot dan Anda bisa mendapatkan nutrisi baik dengan harga terjangkau. 4. Bubuk perila atau bisa diganti biji wijen, sesame. Dalam 1 sendok makan besar, perila terkandung sekitar 3 gram nutrisi. Kaya akan asam lemak omega 3 yang membantu kesehatan pembuluh darah dan otak. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Takaran yang tepat adalah 1,2 sendok per hari karena kalorinya tinggi. Dan pastikan menghabiskan bubuk perila dalam waktu sebulan agar nutrisinya tidak rusak teroksidasi. 5. Bayam dan jamur. Dalam 1 cangkir bayam terdapat 2 gram nutrisi dan dalam 100 gram jamur terdapat 3 gram nutrisi. Karena rendah kalori, Anda bisa memakannya tanpa beban. Bayam kaya akan zat besi dan kalsium, sedangkan jamur mengandung beta-glukan yang meningkatkan kekebalan tubuh. Ini adalah bahan makanan yang sangat baik. Banyak orang setelah mengetahui makanan dengan kandungan nutrisi tinggi berpikir kalau begitu tinggal tambah porsinya saja. Namun dalam hal nutrisi bagaimana cara memakannya jauh lebih penting daripada berapa banyak. Meskipun jumlah yang dimakan sama kombinasi dan waktu makan bisa membuat perbedaan tingkat penyerapan hingga 2 kali lipat lebih. Saya akan berikan beberapa tips untuk meningkatkan tingkat penyerapan. Pertama, makanlah secara merata di pagi, siang, dan malam hari. Nutrisi yang bisa diserap tubuh kita dalam satu waktu itu terbatas. Maksimal 20 hingga 30 gram per 1 kali makan, lebih dari itu tidak akan digunakan untuk pembentukan otot, melainkan hilang sebagai sumber energi atau kotoran. Oleh karena itu, nutrisi harus dibagi rata, terutama nutrisi di pagi hari sangat penting. Tubuh yang kosong selama lebih dari 8 jam tidur hampir kehabisan bahan pembentuk nutrisi. Jika Anda menyuplai nutrisi tepat, saat itu otot akan terbentuk secara efisien sepanjang hari. Contohnya, sup ikan polek tahu rebus dan 1 sendok kacang Arab bisa memenuhi 25 hingga 30 gram nutrisi di pagi hari. Kedua, makanlah bersama vitamin dan mineral. Untuk mengubah nutrisi menjadi otot vitamin B kompleks, terutama B6 dan B12, sangat penting. Komponen ini membantu proses penguraian nutrisi menjadi asam amino dan pembentukannya kembali menjadi otot. Zat ini banyak terdapat pada bayam, brokoli, beras merah, dan kuning telur, jadi baik sekali jika disajikan bersama makanan bernutrisi. Selain itu, menambahkan lemak sehat akan meningkatkan penyerapannya. Lemak tak jenuh seperti minyak perila, minyak wijen, atau minyak zaitun membuat membran sel lebih kuat, sehingga nutrisi bisa masuk ke dalam sel dengan lebih baik.
Contohnya saat membuat tumis bayam, tambahkan bubuk wijen, perila dan minyak wijen, maka Anda bisa mendapatkan rasa dan nutrisi sekaligus. Ketiga, makanlah bersama makanan fermentasi. Natto miso kimchi, tempe dan yogurt adalah makanan fermentasi yang meningkatkan bakteri baik di usus dan membantu penyerapan nutrisi. Terutama tempe atau natto selain mengandung nutrisi tinggi juga mengandung asam amino yang sudah terurai selama proses fermentasi sehingga pencernaan dan penyerapannya jauh lebih cepat. Hanya dengan kebiasaan menambahkan sepiring kecil kimchi atau sepotong tempe di samping lauk utama, Anda bisa meningkatkan efisiensi penyerapan. Namun ada juga kebiasaan yang harus dihindari saat mengonsumsi nutrisi. Kebiasaan buruk yang bisa menurunkan efisiensi. 1. Mengonsumsi bersama kopi atau teh hijau. Kafein menghambat penyerapan kalsium dalam proses metabolisme nutrisi dan juga menurunkan tingkat penyerapan sebagian asam amino. Sebaiknya diminum minimal 1 jam setelah makan makanan bernutrisi. 2. Mengonsumsi bersama alkohol. Alkohol menekan sintesis nutrisi dan sangat memperlambat kecepatan pemulihan otot. Terutama seiring bertambahnya usia, kecepatan penguraian alkohol melambat dan beban pada hati menjadi besar, jadi sebaiknya hindari alkohol 3 jam sebelum dan sesudah asupan nutrisi. 3. Makanan asin. Jika natrium terlalu banyak itu membebani ginjal dan berdampak buruk pada metabolisme nutrisi. Makanan instan, mie instan atau ikan asin jika sering dimakan bisa menurunkan tingkat penyerapan nutrisi, jadi pastikan memakannya secara terpisah. Saya akan berikan contoh menu makanan sederhana yang meningkatkan tingkat penyerapan nutrisi pagi. Makanlah sup ikan polek dan tahu kukus ditambah 1 sendok kacang Arab. Ini akan menjadi makanan yang sangat padat dengan total 27 gram nutrisi. Siang cobalah makan tumis bayam yang dicampur minyak perila, wijen dengan nasi merah dan natto atau tempe. Ini juga makanan yang kaya nutrisi. Malam tumis, jamur shiitake semur tahu dan nasi jawa wut barley mengandung 20 gram nutrisi. Jika dimakan terbagi seperti ini, total Anda bisa mendapatkan 69 gram nutrisi dalam sehari, jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembentukan otot, bahkan di usia lanjut yang tingkat penyerapannya menurun. Kesimpulannya, hal penting dalam asupan nutrisi tidak berhenti pada mengetahui makanan yang baik saja, tetapi juga mengelola kapan bersama, apa, dan urutan makannya. Jika prinsip ini dijaga, hasil dari makanan yang sama pun akan berbeda. Meskipun sudah tahu pentingnya nutrisi, banyak orang punya kekhawatiran awal. Saya tahu itu bagus, tapi kalau harus mengatur makan seperti ini setiap hari, bukankah biayanya akan mahal? Memasaknya repot, sepertinya saya akan berhenti dalam beberapa hari. Yang saya rasakan di tempat pelayanan sukarela adalah bahwa makanan tidak perlu mewah dan tidak perlu mahal. Yang penting adalah menciptakan cara realistis agar bisa dimakan secara berkelanjutan. Anda khawatir uang yang keluar akan banyak. Di sini saya berikan tips hemat. Cobalah beli ikan polek atau tahu dalam jumlah banyak sekaligus lalu bekukan. Beli 1,2 ekor ikan polek, suwir-suwir bagi ke wadah kecil dan bekukan. 1 ekor bisa untuk membuat sup belasan kali. Jika Anda membeli 3 kotak tahu dan membekukannya, saat dicairkan dan dimakan pun tekstur dan rasanya tetap terjaga. Kacang Arab biasanya dijual kalengan atau kering, belilah 1 kg rebus dan bagi ke wadah kecil, sangat pas untuk ditambahkan ke salad atau lauk pauk. Dan yang paling mudah adalah bubuk perila, wijen, simpan di wadah, kedap udara, dan taburkan di berbagai masakan. Tidak hanya rasanya jadi gurih, makanannya pun berubah jadi kaya nutrisi. Semua bahan ini tidak hanya harganya tidak terlalu mahal, tetapi dengan sedikit usaha membagi-baginya di awal, Anda bisa menggunakannya dengan sangat praktis setiap kali memasak. Cobalah lakukan selama 1 bulan. Asupan nutrisi Anda akan meningkat 2 kali lipat dari awal, tetapi uang belanja tidak akan naik banyak. Justru pengeluaran untuk makan di luar dan camilan akan berkurang, sehingga terjadi efek penghematan. Saya juga akan ajarkan kebiasaan nutrisi yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pastikan ada nutrisi protein di setiap makan. Cek apakah ada lauk, daging, atau kacang-kacangan, itu cara mudahnya. Kedua, kebiasaan wajib memakan isi dari masakan berkuah, sup. Seringkali isinya adalah tahu atau daging. Jika Anda tidak memakannya dan hanya minum kuahnya, Anda hanya mengonsumsi setengah nutrisinya. Ketiga, jangan hanya mengambil nutrisi protein saja, tapi pastikan mengonsumsinya bersama lemak sehat, alpukat matang boleh, minyak zaitun pun boleh. Terakhir, konsumsilah nutrisi secara merata pada makan pagi, siang, dan malam.
Ingatlah baik-baik bahwa efek terbaik bukan didapat dari sistem kebut semalam dengan makan nutrisi meledak dalam satu kali makan, melainkan dengan membaginya secara merata di setiap makan. Pernahkah Anda membayangkan hal seperti ini tahun depan di waktu yang sama seperti sekarang begitu Anda membuka mata, Anda bisa meluruskan pinggang berjalan dengan langkah ringan ke dapur untuk memulai hari. Menaiki tangga tanpa kehabisan napas, dan ketika cucu mengajak bermain, Anda bisa berdiri tanpa ragu. Diri Anda yang begitu sehat hingga lupa jadwal ke rumah sakit dan setiap hari dipenuhi vitalitas. Semua perubahan ini bukanlah mimpi yang jauh. Anda bisa memulainya hanya dari satu kali makan hari ini. Sepotong ikan polek setengah kotak atau 1 sendok kacang Arab. Pilihan-pilihan kecil ini akan menjaga otot, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjadi modal untuk hidup sehat 10 hingga 20 tahun ke depan. Alasan saya, Dokter, Eko Nugroho bisa terus melakukan pelayanan sukarela setelah pensiun bukanlah karena obat khusus atau suplemen kesehatan mahal, melainkan karena saya mengubah makanan yang saya makan setiap hari sesuai dengan usia saya. Otot tidak akan menyalahkan usia. Kapanpun kita memenuhi nutrisi yang dibutuhkannya dan menggerakkannya sedikit saja, ia masih memiliki kekuatan untuk pulih. Namun semakin lambat kita memulai, kecepatan pemulihannya akan semakin lambat. Karena itu hari ini sangatlah penting, tidak perlu mengubah semuanya secara besar-besaran, cobalah ubah satu hal saja mulai sekarang. Entah itu memastikan memakan isi sup ikan saat sarapan, menambahkan 1 potong tahu di menu makan siang, atau memasukkan kacang Arab ke nasi saat makan malam. Wajah Anda di cermin akan kembali berseri di usia senja, dan setahun kemudian Anda akan menemukan diri Anda berlarian di taman bersama cucu. Pada saat itu Anda akan menyadari betapa berharganya pilihan hari ini. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengerti alasan mengapa Anda bisa merasakan perubahan pada tubuh. Mohon bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Itu akan sangat membantu bagi mereka yang memiliki kekhawatiran yang sama. Bagi Anda yang ingin mendukung saluran ini, kami ucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan Anda melalui tombol Super Thanks. Terima kasih. Apakah Anda bisa mengubah satu hal hari ini? Langkah kecil itu akan menjadi awal perjalanan menuju kesehatan hingga usia 100 tahun.